Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di Zero Point, Fakta Sejarah membacakan karyanya. Beliau sampai datang ke daerah Jawa Barat untuk menggali, mengulik tentang kisah rumah Pocong Surah. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya rumah Pocong Surah bagian ketiga di Fakta Sejarah. Meski diselimuti getir, Pak Sarno tetap menuntaskan sholat malam hingga mengucap kedua salam. Beliau memberanikan diri membuka mata. Nafasnya terdengus kasar mengendalikan panik. Kemudian menoleh ke kiri dan kanan. Pandangannya menelisik ke sekitar memastikan sosok pocong yang tadi menemani sholatnya telah benar-benar tiada. Usai mengatur tempo nafas yang menderu, Sarno mengangkat kedua tangan melangitkan doa teruntuk nama yang saat ini bersemayam di kepalanya, almarhum Surah. Sedangkan di kamar atas terlihat Mira terbaring tak berdaya. Jemarinya mulai bergerak. Kedua mata yang sebelumnya terpejam kini perlahan membuka katup mata. Mira merasakan sekujur tubuhnya serasa remuk habis dibanting. Begitupun dengan pening di kepala, seraya melengkapi sensasi rasa sakit yang luar biasa. Dia terbangun limbung tanpa mengerti apa yang baru saja menimpanya. Au! Refleks Mira mengerang, mendeteksi rasa sakit di badan ketika hendak mencoba beranjak duduk. Suasana rumah begitu hening. Kedua mata Mira tertuju pada lampu kamar yang menyala. Dia merasa aneh, karena seingatnya sebelum tidur, dirinya sudah mematikan semua lampu kamar. Mira tidak bisa tidur dalam ruangan terang. Semakin memacu otak untuk berpikir, dia semakin merasa pusing bukan main, serasa dihujam jarum tak kasat mata yang menusuk-nusuk kepalanya. Sayup-sayup angin berhembus menerbangkan beberapa helaian rambut Mira. Dia menoleh ke arah jendela yang terbuka. Terlihat langit masih gelap. Seketika Mira tersentak. Dirinya tersengat ingatan tentang kejadian yang dialaminya sebelum tidur waktu itu. Mira sedang merebah, bersiap untuk mengistirahatkan matanya. Baru beberapa saat terpejam, terdengar suara jendela terbuka sendiri. Angin kencang. Pikirnya, dengan santai dia melangkah ke arah jendela yang mengarah langsung ke hamparan kebun teh. Mira melangkah pelan. Begitu tiba di bibir jendela yang terbuka, dia memilih tidak langsung menutupnya, melainkan menikmati sejenak hembusan angin dingin yang menerpa wajahnya. Tak mau kalah, kedua matanya juga ikut menikmati pemandangan kebun teh kala malam. Namun, bola mata hitam itu terhenti pada satu objek, sebuah pohon besar yang berada di halaman rumah. Di bawah pohon tersebut, Mira melihat sesosok manusia terbungkus kain putih tengah berdiri menatap ke arah pintu rumah. Matanya menyipit untuk mempertajam penglihatan. Semakin diperhatikan, objek bungkusan kain putih itu semakin jelas. Darahnya berdesir seketika, tengkuk lehernya meremang. Mira disergap rasa merinding. Detik kemudian, seperti tahu sedang diperhatikan, makhluk tersebut secepat kilat menengok ke arah Mira. Sosok pocong berwajah hitam penuh luka ini mendongak ke atas, menatap tajam padanya. Astagfirullah. Spontan Mira membanting keras jendela agar tertutup. Dia terkesiap. Langkahnya mundur beberapa langkah, ketakutan. Mira. Suara berat pria memanggil. Suara itu terdengar dekat seperti berada tak jauh di belakangnya. Mira ketakutan. Peluh menetes di kening. Mira masih berdiri menghadap jendela, sembari mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk menoleh ke belakang. Tubuhnya gemetar. Begitu ekor matanya menangkap, ada sosok yang berdiri di samping ranjang tidur. Astagfirullahaladzim.
getar Mira mengucap tanpa suara. Dia meremas tangannya sendiri. Nafasnya menderu cepat. Mira mencoba mengendalikan serangan panik yang membekap dirinya. Satu tarikan nafas panjang membantu Mira untuk mengambil alih tenang. Pelan-pelan Mira memalingkan kepalanya menoleh ke belakang. Sosok itu tidak ada. Mira melemas terjongkok di lantai. Astagfirullahaladzim, ucapnya lagi. Mira masih tak percaya dengan apa yang baru saja ditangkap matanya. Dia mengatur tempo nafasnya sendiri. Setelah itu bangkit berdiri, mematikan saklar lampu kamar. Kemudian merebahkan diri di ranjang kasur. Mira masih terbayang-bayang dengan sosok pocong tadi. Berbagai praduga mengitari isi kepalanya, merujuk pada rumor yang beredar tentang almarhum omnya yang menjelma menjadi pocong. Benarkah? Bagaimana bisa? Perasaan tak berujung itu seperti tengah mengintimidasi satu ruang penasaran dalam batinnya. Di saat bersamaan, Mira bahkan masih dapat mendengar suara jantungnya sendiri. Dia memiringkan badan, menghadap ke jendela, mencari posisi nyaman untuk memejam. Namun dia seketika bergidik begitu melihat jendela dan memutuskan untuk memalingkan badan ke arah berlawanan. Dan di saat tubuhnya berbalik, Mira dikejutkan dengan sosok pocong berwajah hitam penuh luka yang kini berbaring di sebelahnya. Jarak wajah mereka amat dekat, kurang dari 1 jengkal. Belum sempat Mira berteriak, dia merasa jantungnya telah menggelinding entah kemana. Kemudian gelap. Mira tak sadarkan diri, dan selepas itu dia tak ingat apapun lagi. Tak! Listrik padam. Terdengar suara seperti bolam pecah dari lantai atas. "Pak Sarno!" Teriakan panik dari arah ruang tengah, memanggil-manggil namanya. Sarno bergegas membuka selorok laci mengambil satu kotak korek kayu. Kemudian diraihnya lampu lentera yang menggantung di dinding. Tanpa cahaya, berada di rumah ini bak terkungkung dalam ruang lembab yang menyatu dengan gelapnya malam tanpa bias cahaya bulan. Lentera yang baru saja dipantik api oleh Sarno menjadi satu-satunya sumber penerangan. Baru 1 langkah kakinya menapak, dia mendapati keganjalan pada pijakan pertama. Sarno merunduk. Diarahkannya lentera ke lantai kayu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat gumpalan rambut panjang terinjak satu kakinya dan berserakan di lantai. Milik siapa rambut-rambut itu? Tak ada satupun yang masuk ruangan ini selain dirinya sendiri. Firasat Sarno tak enak. Dia mendadak disergap cemas. Sarno melihat lagi serakan rambut itu yang sepertinya mengarah ke satu tempat. Dalam gelap, Sarno mengikuti jejak serakan gumpalan rambut tersebut. Dia berjalan agak merunduk agar cahaya lentera mampu menerangi lantai. Maklum saja, terkikis usia, penglihatan Sarno sudah tak setajam dulu. Serakan rambut itu menuntun Sarno ke arah kamar mandi di ruangan tersebut. Saat langkahnya tiba di depan pintu kamar mandi, Sarno tersentak getir. Ingatannya menarik Sarno pada peristiwa belasan tahun silam, ketika dia menemukan salah satu pegawai wanita tewas terbujur kaku di dalam kamar mandi dengan kulit membiru tanpa bola mata. Sampai sekarang tak diketahui pasti penyebab meninggalnya. Surah, almarhum majikannya, pun tak pernah mau mengusut penyebab meninggalnya pegawai itu dan pegawai-pegawai lainnya yang juga meninggal secara tak wajar. Keran terbuka mengucurkan air ke dalam bak penampung. Samar-samar terdengar suara perempuan merintih kecil dari dalam bilik kamar mandi. Suara perempuan itu tersamarkan dengan suara gemericik air. Sarno mengerjapkan mata. Bisa jadi suara perempuan itu hanyalah wujud ilusi dari ketakutannya. Suara jangkrik terdengar menembus sunyi. Begitu hening, sampai Sarno mampu mendengar suara detak jantungnya sendiri. Rambut-rambut berserakan yang tak diketahui siapa pemiliknya itu menjadi hal yang harus dipastikan oleh Sarno. Sebab jika kekhawatirannya terbukti, maka dia harus segera melapor ke Pak Tua sebelum petaka semakin membelenggu mereka
bahkan desa ini. Sarno membuka kenop pintu dengan gemetar. Suara lirih itu kian terdengar jelas seiring ruang pintu yang terbuka. Rasa cemas mulai menguasai diri Sarno. Sudah bisa dipastikan bahwa suara rintihan perempuan memang menggema di antara gemericik air misterius dari keran yang terputar sendiri. Sarno menelan ludahnya sendiri. Melawan ragu, dia terus melebarkan pintu. Lehernya seketika tercekat ketika mata telanjangnya menangkap satu sosok perempuan bersimbah darah tengah terduduk di lantai kamar mandi membelakanginya. "Punten," sebuah kalimat sapa yang keluar begitu saja dari mulut gemetar Sarno. Meski telah mengetahui bahwa sosok di hadapannya jelas bukanlah manusia. Secepat kilat, sosok itu memalingkan wajah, memutar kepalanya 180 derajat. Namun badannya tetap di tempat, seraya menunjukkan bahwa kepala itu sudah tak lagi memiliki sendi, patah. Wajah dan tubuhnya bersimbah darah. Kedua matanya bolong seperti habis dicongkel. Makhluk perempuan itu merintih. Namun begitu melihat Sarno di hadapannya, dia seketika diam, menatap tajam. Sarno mematung. Dia seolah tak bisa menggerakkan kaki-kakinya sendiri untuk lari atau sekedar mundur. Perempuan di hadapannya kini menyeringai lebar. Dia menggelengkan kepala yang sudah memutar 180 derajat itu ke kiri dan kanan secara perlahan. Sungguh, bila diingat lagi, dirinya masih merasa merinding sampai sekarang. Bahkan ketika menceritakan bagian ini, Pak Sarno beberapa kali nampak kesulitan mengungkapkan. Dia seperti memiliki trauma atas kejadian kelam masa itu. Terlebih, dia mengenal sosok perempuan tersebut semasa hidupnya. "Tolong!" Perempuan bersimbah darah dan bermata bolong itu menyentak Sarno, yang membuat refleks kejutnya membanting pintu keras hingga memantul. "Astagfirullahaladzim." Sarno lemas, tubuhnya roboh ke lantai. Dia mengatur tempo nafasnya yang menderu. Bahkan, detak jantungnya menjadi lebih cepat dari jarum detik. Sarno membaca doa-doa yang dipercayai untuk mendapat perlindungan dan ampuh mengambil alih tenang. Rambut-rambut itu lenyap entah kemana bersama rintihan diri yang semula bergema di kamar mandi. Sarno gontai, bangkit berdiri. Dia memeriksa kamar mandi. Sekali lagi, kosong. Tak ada apapun atau siapapun. "Ah!" Terdengar suara teriakan keras dari lantai atas, disusul oleh suara gemuruh langkah kaki yang tak lain berasal dari Rita dan Iwan yang tengah panik. "Mira!" Pria berjanggut itu tergopoh-gopoh menenteng satu lentera, mempercepat langkahnya menuju sumber suara di lantai atas. Malam ini terasa begitu mencekam, terlebih bagi Sarno. Bahkan, bulan pun tak cukup nyali untuk menampilkan bulatnya, sehingga alam di luar menjadi lebih gelap, tanpa pantulan bias rembulan. Hanya kepada lentera di genggamannya lah dia menggantungkan keberadaan satu-satunya cahaya penerang. "Pak Sarno! Pak Sarno!" teriak panik Iwan. Sarno mempercepat langkahnya menaiki anak tangga. "Pak Sarno!" Suara Iwan tak henti-henti meneriaki namanya. Namun Sarno memilih untuk menyimpan sisa tenaganya dibanding membalas berteriak. Peluh menetes deras di keningnya, menembus hawa dingin manakala tak henti menusuk kulit. Dia tiba di lantai atas. Melihat raut Iwan tampak kacau. Cemas bukan main berdiri di depan pintu. "Mira hilang," ucap Iwan. Satu tangan Sarno seketika menopang pada dinding mempertahankan keseimbangannya agar tidak roboh lagi ke lantai. Sedangkan Rita tampak terjongkok menangis histeris mendapati putrinya menghilang dalam keadaan kerasukan. "Bapak yang nyuruh kita ninggalin Mira sendirian di kamar. Tanggung jawab, cari Mira!" sentak Rita. Sarno hanya diam. "Ada apa ini sebenarnya, Pak?" tanya Iwan yang tak juga mampu membendung air matanya lagi. Namun sungguh pertanyaan, "Ada apa sebenarnya?" merupakan tanda tanya yang Sarno sendiri belum menemukan jawabannya. Sedari dulu, sejak meninggalnya almarhum Sura, kejadian misterius nan mengerikan bertubi-tubi terjadi. Dimulai dari hilang dan ketidakwajaran meninggal para pegawai, teror yang menimpa warga desa, hingga kesaksian menemukan fakta
bahwa Sura yang mati suri bukan lagi manusia, melainkan pocong. Sarno tak menjawab ucapan Rita ataupun Iwan. Bola matanya tertuju pada satu jendela kamar yang terbuka. Dia melangkah hati-hati tanpa mampu menyembunyikan gemetar kedua kakinya. Saya sudah cari dia di kamar ini, kolong kasur, bahkan seluruh ruangan di lantai ini dan bawah. Tapi Mira nggak ada, dia hilang, cerocos Iwan. Sarno tak bergeming. Matanya menyipit menatap jendela itu. Sejak kapan jendela ini kebuka? Tanya Sarno datar. Jendela itu udah kebuka sejak saya masuk tadi. Kalimat Iwan tertahan. Bola matanya membelalak lebar. Dia melangkah cepat menyusul langkah Sarno menuju jendela terbuka yang menyorok langsung ke perkebunan teh itu. Maksud Bapak, Mira loncat? Tanya tegas Iwan. Jendela ini tak pernah bisa dibuka sejak rumah ini ditinggal kosong. Sarno mengucap datar. Isi kepala Sarno mengawang jauh, melintasi ruang waktu masa lalu, serta menyeruak jelas di ingatan ucapan Aki, seorang tokoh spiritual desa mengenai jendela ini. Jendela ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Jika sewaktu-waktu ia terbuka, artinya mara bahaya akan datang menyusul. Suara Aki menggema di kepala Sarno. Dalam batin, dia merutuki diri sendiri. Andai saja dia mengikuti petuah Aki untuk tidak membiarkan keluarga ini datang lagi, mungkin petaka yang ditakutkan seperti malam ini tak akan terjadi. Piringan hitam di ruang tengah mendadak kembali memutar suara almarhum Sura bernyanyi. Semua telinga spontan siaga. Mereka kompak menduga itu Mira. Namun pikiran Sarno malah berkecamuk menduga-duga ragam kemungkinan. Rita dan Iwan bergegas turun ke lantai bawah. Sarno tak bergeming. Di lantai bawah, terdengar suara Rita histeris meneriaki nama Mira. Sudah bisa ditebak bahwa Mira tak ada di sana. Sarno merapatkan langkahnya menuju jendela. Pandangannya menelisik sekitar menyusur di antara gelap. Kemudian bola matanya terhenti dan melebar di satu pohon besar yang ada di halaman. Di sana, ada sosok Mira berdiri menatap ke arah pintu rumah dengan tatapan kosong. Sarno tersengat ingatan bahwa pohon besar itu merupakan tempat salah satu pegawai meninggal gantung diri setelah sebelumnya sempat kerasukan. Tak lama, gemuruh terdengar di lantai bawah. Iwan nampaknya melihat Mira dari jendela ruang tengah. Pintu utama terbuka membanting, namun kemudian hening ketika satu tangan Mira terangkat pelan lalu menunjuk ke arah kiri. Betapa terkejutnya mereka ketika mengikuti telunjuk Mira. Berjarak tak jauh dari tempat Mira berdiri, ada banyak pocong-pocong berwajah gosong dengan kafan berlumuran tanah basah, tengah berdiri dan juga ikut menatap ke arah Iwan dan Rita. Astagfirullahaladzim, Sarno terkesiap. Ketakutannya menjelma nyata. Dunianya runtuh ketika mengetahui petaka yang dihindari satu desa ini selama bertahun-tahun telah tiba. Langkahnya spontan mundur menjauh dari jendela. Sorot matanya mengisyaratkan satu kalimat. Mati kita. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.